Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Pada permasalahan kali ini, di video ini kami akan membahas seputar gangguan ataupun juga penyakit ataupun keluhan yang terdapat di bagian pangkal paha. Yang mau kami bahas di sini ialah mengenai slipnya ataupun juga pangkal paha kita yang sering bunyi ketek-ketek. Terkadang kalau misalnya di usia remaja, pangkal paha kita ini ada kalanya dia itu seperti slip ya, jadi seperti dia di mangkoknya itu tidak pas, seperti ketak-ketak itu bisa bunyi seperti itu. Jadi penyebabnya itu bisa jadi karena faktor genetik, yang kemudian kedua itu bisa jadi karena adanya faktor cedera ataupun pernah jatuh sebelumnya. Jadi ada pemeriksaan untuk memeriksa adanya gangguan pada slip bagian femur ataupun bagian paha ini. Kita akan langsung periksa dengan menggunakan pemeriksaan fisioterapi. Pemeriksaan fisioterapi yang akan kita bahas di sini ini untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada bagian pangkal paha seperti yang sudah kita sebutkan tadi, karena adanya slip pada femoral ataupun bisa juga disebutkan epiphysis ya. Jadi ada gangguan juga pada bagian bagian pangkal pahanya. Jadi secara umumnya itu kita itu kadang nggak mengetahui ataupun juga kurang awareness untuk ataupun juga kurang peduli terhadap keluhan-keluhan seperti itu. Tetapi sebenarnya untuk ke depan itu bisa berdampak buruk terhadap kita jikalau itu dibiarkan secara terus-menerus. Untuk pemeriksaannya langsung saja, yang pertama kita mau lakukan pemeriksaan namanya Dreechmann sign. Jadi Dreechmann sign ini pemeriksaan fisioterapi untuk mengetahui keluhan itu. Cara memeriksanya, kita memegang satu tangan di bagian knee ataupun di bagian lutut, kemudian tangan lain memegang di bagian ankle. Oke. Selain di bagian ankle, kita boleh memegang di bagian tumit. Jadi ada dua alternatif. Tetapi kalau biasanya saya lebih sering menggunakan pegangan di bagian tumit karena lebih enak untuk mendorong. Jadi caranya itu, kita dari posisi bawah, kita dorong seperti ini. Ini namanya Dreechmann sign. Nah, ini normal. Tetapi dengan orang yang memiliki gangguan pada epiphysis yang bisa saja slip, dia akan seperti ini. Jadi tidak lurus. Tetapi dia bisa eksternal rotasi. Bisa ke arah luar ya. Jadi kelihatan ya. Kalau misalnya dari sini ini normal. Tetapi kalau misalnya ada gangguan misalnya slip atau kurang stabil, dia bisa seperti ini. Waktu kita bawa lurus tetapi dia bengkok sendiri. Nah, bengkoknya ini bisa jadi karena yang posisi tulangnya ataupun juga mungkin pengaruh ligamennya, mungkin karena dari riwayat jatuh ataupun juga faktor dari tubuhnya. Nah, apabila teman-teman sudah merasakan ataupun juga ada keluhan seperti yang kita sebutkan ataupun kita bagikan di sini, ada beberapa variasi latihan yang boleh dilakukan teman-teman sebagai alternatif exercise di rumah untuk memaintain ataupun juga meningkatkan kekuatan dari bagian pinggul teman-teman. Latihan pertama yang mau kita bagikan ini seperti posisi side plank ya. Jadi posisi seperti ini boleh ditahan selama 8 detik. Angkat pinggulnya ke atas, tangannya boleh di sini. Angkat pinggulnya ke atas. Oke, tahan 8 detik. 1 2 3 4 5 8. Turun. Oke, angkat lagi. Nah, tahan 8 detik. Ini boleh diulangin 8-10 kali pengulangan. Dengan banyaknya set, itu terbagi atas 2-3 set. Jadi boleh dilakukan antara kanan dan kiri, boleh dilakukan sebagai variasi. Kemudian latihan berikutnya, boleh terlentang. Latihan berikutnya, oke, lipat lututnya dua-dua. Latihan bridging ini merupakan latihan yang multifungsi ya, bisa digunakan untuk berbagai macam keluhan, termasuk juga pada gangguan seperti yang kita bahas tadi. Yuk, angkat pinggangnya, tahan. Ini boleh ditahan ya 10-15 detik, boleh 8-10 detik. Kalau misalnya nggak sanggup sampai 15 detik, 8-10 detik boleh turunkan. Ini boleh diulangi 8-10 kali sama seperti pengulangan yang pertama tadi. Oke, lagi. Jadi kenapa kita latihannya tidak seperti ini, langsung dipompa? Kenapa harus ditahan di atas? Jadi ada manfaatnya, yaitu gunanya untuk menjaga kestabilan
dan juga kontraksi yang benar-benar terfokuskan pada bagian-bagian yang memang kita tuju, contohnya pada bagian pinggul tadi. Itu adalah fungsinya. Oke, selain daripada latihan ini, kita juga boleh memberikan latihan mobility hip. Mobility hip ini boleh kita contohkan, boleh dulu. Mobility hip ini boleh dicontohkan seperti ini, kakinya dilipat. Nah, kaki dilipat seperti ini, kemudian tangan di sini, tangan di sini. Nah, oke, pelan-pelan ke kanan, diputar gini, ke kiri. Jadi kurang lebih seperti ini latihannya. Oke, pelan-pelan seperti ini latihannya. 1, 2, 3, 4. Ini boleh dilakukan 8-10 kali. Oke, boleh dicontohkan. Ya. Kanan, iya, kiri, kanan. Oke, terus. Ini merupakan latihan mobility dari hip yang benar-benar memang efektif digunakan untuk hip kita ya. Kalau misalnya untuk orang-orang yang cenderung hipnya kaku, ini lumayan bermanfaat dan juga memang harus dicoba. Oke, stop. Oke, jadi itu beberapa pemeriksaan ya. Ada satu pemeriksaan tadi Dreachman sign dan juga beberapa latihan yang bisa kita bagikan. Untuk saran ataupun edukasi akan disampaikan oleh teman saya. Untuk kasus ini hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama dilarang untuk menumpu atau berdiri dengan kaki satu, contohnya hanya kaki kiri berjam-jam atau kaki kanan, karena itu akan memperberat masalah di bagian hip ini. Terus yang harus dilakukan itu seperti berenang, bermain sepeda, dan perbanyak latihan seperti yang kami praktekkan tadi, dan latihan tambahannya seperti di video kami berikut yang lalu. Dan ada latihan squat ya, untuk melatih otot-otot dasar panggul dan otot-otot paha gitu. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman apabila sudah menonton video ini sampai akhir, saya harapkan video ini bermanfaat. Untuk teman-teman apabila di antara teman-teman ataupun di keluarga teman-teman ada yang merasakan keluhan nyeri ataupun juga terasa di bagian pinggulnya itu seperti tulangnya itu kurang pas kedudukannya, seperti slip-slip gitu, latihan ini pantas dicoba. Jadi sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Salam Fisio Terapy.